Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek dari kelompok kami untuk memenuhi mata kuliah pengantar ekonomi makro. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Dede Ruslan sebagai dosen pengampu pada mata kuliah pengantar ekonomi makro. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi tabungan, konsumsi tabungan dan investasi. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Andreas Jones R. Stongkul, Resmida Butar-Butar, dan Diana Manurung. Teori konsumsi tabungan dan investasi. Pendapatan, konsumsi tabungan, dan investasi. Apa itu pendapatan? Pendapatan atau income adalah jumlah balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi selama 1 tahun. Pendapatan biasanya disimbolkan dengan simbol Y. Konsumsi. Konsumsi atau konsumtion adalah bagian dari pendapatan yang dibelanjakan. Konsumsi disimbolkan dengan simbol huruf C. Selanjutnya ada tabungan. Tabungan atau saving adalah bagian dari pendapatan yang disimpan dan tidak dibelanjakan. Tabungan disimbolkan dengan simbol huruf S. Selanjutnya ada investasi. Investasi atau investment adalah bagian dari pendapatan perusahaan yang ditanamkan atau sebagai penambahan modal kerja. Investasi biasanya disimbolkan dengan simbol huruf I. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan daya guna atau utility. Konsumsi adalah bisa diartikan juga sebagai pengeluaran konsumsi personal, pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang-barang, baik barang tahan lama maupun barang tidak tahan lama. Yang kedua adalah tabungan. Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Tabungan nasional adalah konsumsi dari private saving atau yang biasa disebut personal dan business, dan tabungan pemerintah atau government atau public saving. Tabungan juga adalah jika tabungan nasional tinggi, maka kapital stok akan tumbuh dengan cepat sehingga output potensial akan tumbuh dengan cepat pula. Investasi. Teori investasi. Investasi adalah kegiatan untuk mendayagunakan dana atau modal. Terkadang investasi juga disamakan dengan pengertian biaya, tapi berbeda dengan pengertian ongkos. Menurut mazhab klasik berkeyakinan bahwa investasi terkait dengan suku bunga, dalam arti bila suku bunga tinggi maka investasi rendah, dan juga sebaliknya. Menurut J.M. Keynes, pendapatan suatu negara terdiri dari 2 hal. Yang pertama, pendapatan perseorangan yang dirumuskan Y sama dengan C plus S, atau pendapatan sama dengan konsumsi ditambah dengan tabungan. Yang kedua, pendapatan perusahaan. Yang pendapatan perusahaan dirumuskan dengan rumus Y sama dengan C plus I, atau pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi. Apabila pendapatan berubah, maka perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap konsumsi dan tabungan. Untuk mengetahui perubahan tingkat konsumsi dirumuskan dengan marginal property to consume atau disingkat dengan IMPC. IMPC sama dengan delta C per delta Y. Yang kedua, untuk mengetahui perubahan tingkat konsumsi dirumuskan dengan average property to consume atau yang disingkat dengan APC. APC sama dengan konsumsi per pendapatan. Fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi bila suatu konsumsi menggambarkan hubungan antara konsumsi dan pendapatan.
Kemiringan kurva konsumsi disebut hasrat mengkonsumsi marginal atau marginal property to consume atau MPC. Mengukur besarnya pertambahan pendapatan yang digunakan untuk menambah konsumsi ada dua. MPC sama dengan delta C per delta Y. Selanjutnya, untuk mengetahui perubahan tingkat tabungan dirumuskan dengan marginal property to save atau MPS. MPS sama dengan delta S per delta Y. Dan yang kedua untuk mengetahui perubahan tingkat tabungan dirumuskan dengan rumus yang kedua atau EPS, average property to save atau yang disingkat EPS. EPS sama dengan S per Y. Fungsi konsumsi adalah yang menentukan bahwa konsumsi atau yang C dengan pendapatan atau Y dirumuskan dengan C sama dengan A plus B dikali B, di mana A merupakan besarnya konsumsi saat pendapatan nol. Keadaan ini disebut dengan konsumsi otonom, yaitu konsumsi yang pasti ada meskipun tidak mempunyai pendapatan. B sama dengan diibaratkan di sini MPC. C sama dengan A plus MPC dikali Y. Untuk mengetahui besarnya konsumsi dirumuskan dengan A sama dengan MPC dikurang MPC dikali Y. Udah? Fungsi tabungan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan tabungan S dengan pendapatan Y. Y sama dengan C tambah S. S sama dengan Y kurang C. Dengan mensubstitusikan fungsi konsumsi, maka C sama dengan A tambah B kali Y ke S sama dengan Y kurang C. Maka S sama dengan Y kurang C, Y kurang A tambah B kali Y. S sama dengan Y kurang A kurang B kali Y. S sama dengan 1 kurang B kali Y kurang A. S sama dengan min A tambah 1 kurang B kali Y. Sehingga fungsi tabungan dirumuskan S sama dengan min A kurang 1 min A tambah 1 kurang B kali Y. S sama dengan min A tambah MPS kali Y. Diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 400 tambah 0,2 Y. Tentukan fungsi tabungan besarannya tabungan saat Y sama dengan 600. S sama dengan min A tambah 1 kurang B kali Y sama dengan min 400 tambah 1 kurang 0,2 kali Y sama dengan min 400 tambah 0,8 kali Y. Jadi fungsi tabungannya S sama dengan min 400 tambah 0,8 Y. Jika Y sama dengan 600, S sama dengan min A tambah min A tambah 1 kurang B kali Y sama dengan min 400 tambah 1 kurang 0,2 kali 600 sama dengan min 400 tambah 0,8 600 sama dengan 400 tambah 4
440 S sama dengan 80. Jadi tabungan saat Y kurang 600 sebesar S sama dengan 80. Sebelum bekerja konsumsinya 150 per bulan. Setelah bekerja konsumsinya 300 per bulan dan dapat menabung 60.000. Tentukan fungsi konsumsinya. 2. Berapa besar tabungan saat penghasilan 600 per bulan. Pada saat Y sama dengan 0, C sama dengan 120, C sama dengan A tambah B kali Y, D sama dengan 120 tambah B kali Y. Pada saat Y sama dengan 300, S sama dengan 60.000, C sama dengan Y kurang S, C sama dengan 300 kali kurang 60, C sama dengan 240. Maka C sama dengan 140 tambah B kali Y. 240 sama dengan 120 tambah B kali 300. 240 sama dengan 120 tambah 300 B. B sama dengan 240 kurang 120 bagi 300, B sama dengan 0,4. Jadi fungsi konsumsi C sama dengan 120 tambah 0,4 kali Y. Teori konsumsi. 1. Pengeluaran konsumsi terdiri dari konsumsi pemerintahan dan konsumsi rumah tangga. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga antara lain atau faktor ekonomi. 4 faktor yang menentukan tingkat konsumsi yaitu 1. Pendapatan rumah tangga. 1. Pendapatan rumah tangga amat besar pengaruhi terhadap tingkat konsumsi. Biasanya makin baik tingkat pendapatan, tongkat konsumsi semakin tinggi. Karena ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi semakin besar atau mungkin juga pola hidup menjadi lebih baik. Menjadi semakin konsumtif, setidak-tidaknya semakin menuntut kualitas yang baik. 2. Kekayaan rumah tangga. Contoh dalam pengertian kekayaan rumah tangga adalah kekayaan real, rumah, tanah, dan mobil. Dan financial deposit itu berjangkau saham dan surat berharga. Kekayaan tersebut dapat meningkat konsumsi karena menambah pendapatan disposable. 3. Tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi keinginan konsumsi. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka biaya ekonomi dari kegiatan konsumen akan semakin mahal bagi mereka yang ingin mengkonsumsi dengan berutang dulu. Misalnya dengan meminjam dari bank atau menggunakan kartu kredit, biaya itu semakin mahal sehingga lebih baik menunda atau mengurangi konsumsi. 4. Perkiraan tentang masa depan. 1. Faktor-faktor internal yang dipengaruhi untuk memperkirakan prospek masa depan rumah tangga antara lain pekerjaan, karir, dan gaji yang menjanjikan banyak anggota keluarga yang telah bekerja. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain kondisi perekonomian domestik dan internasional, jenis-jenis dan arahan kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah. Oke, baik, selanjutnya investasi. Namun terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Resmida Butar-Butar. Di sini saya akan membahas investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah atau mempertahankan persediaan kapital. Investasi adalah kegiatan untuk mendayagunakan dana atau modal.
Terkadang investasi disamakan dengan pengertian biaya, tapi berbeda dengan pengertian ongkos. Investasi berhubungan dengan tabungan. Pendapatan yang diterima sebagian dipakai untuk konsumsi dan sebagian lagi untuk ditabung, atau dirumuskan Y sama dengan C tambah S. Namun, dari sisi pengeluaran, pendapatan digunakan untuk konsumsi dan sebagian lagi untuk investasi, sehingga dirumuskan sebagai Y sama dengan C tambah I. Dalam perekonomian dua sektor dirumuskan sebagai Y sama dengan C tambah S. Jika S sama dengan I, maka Y sama dengan C tambah I. Artinya, penabung menyimpan uangnya di bank, sehingga investor dapat meminjam dari bank dan digunakan untuk menambah atau mempertahankan stok kapitalnya. Selanjutnya, marginal efficiency of investment dan marginal efficiency of capital. Marginal efficiency of investment atau efisiensi investasi marginal adalah tingkat pengembalian investasi pada setiap perubahan tingkat bunga. Sedangkan marginal efficiency of capital atau efisiensi modal marginal adalah tingkat pengembalian investasi pada setiap tambahan barang modal. Selanjutnya, jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, investasi berdasarkan waktu dan investasi berdasarkan bentuk. Yang pertama, investasi berdasarkan waktu terbagi menjadi investasi jangka pendek, yang artinya investasi yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan secara langsung dari dana yang dikeluarkan. Misalnya investasi untuk bisnis pemondokan atau kos-kosan. Rumah makan, dan lain-lain. Selanjutnya, investasi jangka panjang adalah jenis-jenis investasi Jenis-jenis investasi. Jenis investasi terbagi menjadi yang pertama investasi berdasarkan waktu dan yang kedua investasi berdasarkan bentuk. Yang pertama, investasi berdasarkan waktu terbagi menjadi investasi jangka pendek adalah investasi yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan secara langsung dari dana yang dikeluarkan. Misalnya, investasi untuk bisnis pemondokan atau kos-kosan, rumah makan, dan lain-lain. Yang kedua, investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang bertujuan untuk menciptakan peluang dan dana prospek keuntungan yang lebih besar. Misalnya investasi jalan, jembatan, investasi properti, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis investasi berdasarkan bentuk. Jenis investasi berdasarkan bentuk terbagi menjadi investasi real dan investasi finansial. Investasi real adalah investasi terhadap barang-barang yang tahan lama atau barang-barang modal yang akan digunakan untuk proses produksi. Yang kedua, investasi finansial adalah investasi terhadap surat-surat berharga, misalnya pembelian saham, obligasi, dan lain-lain. Selanjutnya, perbedaan pandangan klasik vs Keynesian terhadap investasi. Menurut masa klasik berkeyakinan bahwa investasi terkait dengan suku bunga. Jika suku bunga tinggi, maka investasi rendah, dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan menurut masa Keynesian beranggapan, selain suku bunga, investasi juga dipengaruhi oleh pendapatan, biaya investasi, dan perkiraan keuntungan. Misalkan, suku bunga tinggi, akan tetapi perkiraan untung lebih tinggi, maka investasi tetap jalan. Selanjutnya, jenis investasi dalam analisis makro terbagi menjadi yang pertama, investasi tetap atau autonomous investment. Adalah investasi yang tidak tergantung kepada tinggi rendahnya pendapatan nasional yang dinotasikan dengan IO atau I tidak sama dengan fungsi Y. Investasi ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas publik guna diberdayakan. Misalnya membangun sekolah, jalan, dan jembatan. Investasi ini biasanya dilakukan pemerintah dan lembaga swasta yang mengharapkan prospek jangka panjang atau tidak dipengaruhi oleh Y atau I. Yang kedua, investasi didorong atau inflow investment.
investasi didorong adalah investasi komersial, yaitu investasi yang besar kecilnya tergantung kepada pendapatan nasional. Artinya, tingkat investasi akan meningkat bila mana pendapatan nasional juga naik. Namun, kenaikannya lebih kecil daripada peningkatan pendapatan nasional. Perlakuan investasi kelompok in-cloud investment adalah bersifat endogen bukan eksogen. Contohnya, investasi di bidang perikanan, agribisnis, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi investasi. Fungsi investasi yang pertama yaitu I sama dengan IO, artinya fungsi investasi jangka panjang bersifat otonom. Yang kedua, I sama dengan IO tambah IY, artinya fungsi investasi jangka pendek yang dipengaruhi oleh pendapatan. Yang ketiga, I sama dengan IO dikurang EI, artinya fungsi investasi jangka pendek yang dipengaruhi oleh suku bunga dan harapan, atau marginal efficiency of investment dan marginal efficiency of capital. Yang keempat, marginal efficiency of capital atau biasanya disingkat dengan emisi adalah tingkat pengembalian dari investasi, di mana jika investasi real, maka NEC sama dengan R atau internal rate of return. Yang kedua, jika investasi finansial, maka MEC sama dengan I atau tingkat bunga yang berlaku atau external of return. Baik, sekian dari kelompok kami yang dapat demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 5 sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian, terutama Bapak dosen, apabila di dalam penyampaian presentasi kami tadi terdapat kesalahan seperti kesalahan kata, kalimat, atau beberapa pernyataan yang menyinggung perasaan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam video kali ini. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.